Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan juga kesehatan kepada teman-teman dan juga keluarga di rumah. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk banjir, semoga Allah menambah kesabarannya dan ditetapkan pahalanya serta diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Dan untuk yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi keselamatan dari musibah ini, ya, kita sama-sama mendoakan teman-teman kita yang sedang mengalami musibah dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk ke subtema 3 dalam tema ke-8 tentang tempat tinggalku. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan masuk di pembelajaran IPA, yaitu tentang menjelaskan hubungan gaya dan gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kita masih sama dengan pembelajaran yang lalu. Nah, teman-teman, yuk kita masuki pembelajaran kita. Masih ingatkah teman-teman pada pembelajaran yang lalu bahwa pengaruh gaya terhadap gerak benda itu bisa menyebabkan yang pertama, benda yang bergerak menjadi diam, benda yang diam menjadi bergerak, benda dapat mengalami perubahan kecepatan, benda juga dapat mengalami perubahan bentuk, dan juga mengalami perubahan arah. Nah, kali ini teman-teman diminta untuk menyebutkan contohnya masing-masing untuk setiap pengaruh gaya terhadap gerak benda. Silakan dituliskan oleh teman-teman di rumah masing-masing 2 contoh saja mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Di sini sudah ada contoh-contoh yang lain. Misalnya, contoh yang pertama adalah gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Kelereng awalnya diam dan bergerak setelah disentil. Meja awalnya diam dapat berpindah setelah didorong. Nah, tambahkan 2 lagi ya teman-teman. Berikutnya yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan berhenti setelah ditangkap oleh penjaga gawang. Silakan teman-teman tambahkan ya. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Dan yang terakhir, yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Plastisin bisa dibentuk menjadi mobil-mobilan. Nah, silakan teman-teman masing-masing tambahkan 2 lagi contohnya ya untuk setiap pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah,
ketika kita mengambil buku, tentu kita menggunakan gaya. Apa itu? Yaitu tarikan. Karena gaya berupa tarikan. Gaya apakah yang kita berikan? Yaitu gaya otot, ya. Karena kita menggunakan otot-otot jari. Nah, apakah foto gambar-gambar ini merupakan gaya tarikan atau dorongan? Nah, untuk handphone pasti menggunakan gaya dorongan karena kita mendorong jari-jari kita. Kemudian juga ketika kita bermain ayunan itu juga merupakan bentuk dorongan, dan ketika kita memancing itu dalam bentuk tarikan. Ketika kita belanja itu adalah gaya dorong. Ketika mendorong mobil yang mogok itu juga merupakan mendorong. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah memahaminya ya, mengenai gaya adalah tarikan atau dorongan. Bagaimana dengan saat kita menekan tombol ini? Ya, betul, itu adalah dorongan. Pada saat bermain layangan, benar sekali, itu adalah tarikan. Dan pada saat kita push up, apa ya? Wah, itu adalah dorongan. Ya, kita mendorong tubuh kita ke atas dan mendorong tubuh kita ke bawah. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah memahami hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita yang berhubungan dengan gaya. Dan gaya menyebabkan atau memiliki pengaruh terhadap gerak benda. Menyebabkan benda tersebut dari diam menjadi bergerak, bergerak menjadi diam, mengalami perubahan arah, mengalami perubahan bentuk, dan juga mengalami perubahan kecepatan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan sudah memahami pembelajaran kita di subtema 3 ini atau tema 8 ini mengenai materi IPA, ya, mengenai gaya dan pengaruhnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA pribadi atau forum Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Silakan diselesaikan tugasnya ya, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.